Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meneruskan materi kompetensi pedagogik guru yang sudah dibahas bersama di video sebelumnya. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi pedagogik untuk SKB keguruan yang nanti terkhusus untuk materi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengenal potensi peserta didik. Oke, pengertian dasar potensi peserta didik. Secara umum, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan individu untuk lebih berkembang. Setiap individu memiliki potensi yang berbeda satu sama lainnya. Nah, potensi peserta didik yang dimaksud adalah kemampuan yang mungkin dikembangkan atau menunjang potensi lain. Nah, secara umum potensi ini pasti dimiliki oleh setiap anak. Yang dalam hal ini kita katakan sebagai peserta didik di sekolah. Bedanya, yang perlu dititik beratkan adalah potensi setiap anak tentu saja berbeda-beda. Kalau di cerita-cerita humor zaman dulu kita disuruh memberi penilaian ujian hewan, semua hewan disuruh naik pohon. Nah, itu pasti yang kesulitan ya ikan. Terus mungkin cicak bisa merayap, ding kodok, katak. Terus sapi itu akan kesulitan ketika mendapatkan ujian yang sama. Nah, potensi itu berkaitan dengan hal-hal semacam itu. Biasanya yang paling difokuskan oleh sekolah-sekolah akademis, sekolah-sekolah kita sekarang ya potensi intelektual tentu saja. Karena secara umum potensi intelektual dan potensi fisik ini sangat terlihat jelas. Sementara potensi-potensi yang lain ini sangat minim sekali pengembangannya. Oke, kita mulai dari potensi fisik. Potensi fisik secara pengertian merupakan kondisi kesehatan fisik dan berfungsinya anggota tubuh dengan baik yang diperoleh dari pemeriksaan oleh tenaga medis, observasi perilaku, wawancara, dan pengisian angket yang akan menunjang kelancaran peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar dan keberhasilan peserta didik dalam belajar. Secara khusus, potensi fisik berkaitan dengan apa yang ada di dalam diri manusia, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, potensi ini biasanya berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang memerlukan lebih banyak aspek psikomotoriknya. Dalam hal ini ya mungkin bisa jadi dalam bidang olahraga, dalam bidang kesenian, tapi tidak menutup kemungkinan dalam bidang bahasa pun juga bisa. Contoh seorang anak yang mempunyai keterampilan bagus dalam hal menulis atau membaca. Oke, yang perlu kita garis bawahi dalam potensi fisik itu pada kalimat pertama merupakan kondisi kesehatan fisik dan berfungsinya anggota tubuh dengan baik. Nah, itu yang ketika nanti kita bertemu dengan soal pengembangan potensi fisik itu yang perlu kita tekankan. Selanjutnya adalah potensi intelektual. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sekolah kita kebanyakan di Indonesia masih melihat tingkat perkembangan potensi peserta didik itu sebagian besar dari intelektual. Meski beberapa sekolah sudah mulai menunjukkan pengembangan potensi-potensi peserta didik melalui bidang-bidang yang lain, tapi tidak bisa dipungkiri potensi intelektual ini masih menjadi yang nomor satu lah untuk menilai sebuah sekolah dan sebuah komunitas belajar ini berhasil. Nah, potensi intelektual itu apa sih sebenarnya? Fokus pada bagian apa sebenarnya? Nah, Heri Wibowo tahun 2007 halaman 19 dalam bukunya menyatakan bahwa potensi terbesar manusia adalah otak. Otak adalah pengatur fungsi seluruh tubuh dan juga sebagai pusat yang mengendalikan perilaku individu. Nah, dari pendapat pertama saja sudah bisa kita simpulkan bahwa ternyata memang intelektual yang berhubungan langsung dengan otak menjadi potensi terbesarnya manusia. Oke, kalau begitu tidak salah sebenarnya sekolah itu mengutamakan
kompetensi-kompetensi akademis dibandingkan dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Ya, masalahnya adalah porsinya yang ketika sudah tahu bahwa potensi ini besar lalu mengesampingkan potensi-potensi yang lain. Ini sebenarnya yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Nah, lanjut. Adapun potensi intelektual atau kekuatan otak individu berkaitan dengan daya nalar dan logika yang berupa kemampuan untuk mempelajari keterampilan, menganalisis, dan lain-lain. Oke, ini secara umum potensi intelektual. Jadi potensi intelektual kita tidak bisa lepaskan dari otak, daya nalar, dan logika. Itu kata kunci untuk pengembangan potensi intelektual dari diri siswa. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi intelektual individu adalah faktor internal. Misalnya seperti motivasi, kemauan, dan kemampuan. Internal tentu ya kita pahami bersama, internal itu yang berasal dari diri individu sendiri. Kemudian faktor eksternal, misalnya sarana dan daya dukung penunjang. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, semakin bagus sarana dan daya dukung penunjang bagi peserta didik untuk menjalani proses pembelajaran, tentu mereka semakin punya daya juang, punya semangat untuk belajar dan semangat untuk ingin tahu hal-hal baru. Potensi kepribadian. Nah, potensi kepribadian ini secara teori menurut Gordon Allport tahun 2005 halaman 23 dalam bukunya mendeskripsikan kepribadian sebagai suatu organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang unik. Nah, secara keseluruhan pendapat ini akan mengarahkan kita kepada kepribadian itu berasal dari diri kita, dari diri si peserta didik itu yang berupa sistem, kemudian dikembangkan untuk berinteraksi baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Oke, aspek-aspek sikap kepribadian diantaranya mencakup karakter, temperamen, sikap, stabilitas, emosi, responsibilitas, dan sosiabilitas. Nah, aspek kepribadian ternyata ada banyak hal ya. Karakter itu mencakup sesuatu yang ada dalam dirinya, temperamen itu juga naik turunnya emosi seseorang, sikap itu perlakuan seseorang dengan orang yang lain, stabilitas emosi, nah ini hampir sama dengan temperamen, tapi nanti berhubungan dengan bagaimana dia bisa mengatur dan mengendalikan emosinya. Nah, ini perlu pendampingan dari guru sebenarnya berkaitan dengan aspek kepribadian. Kemudian responsibilitas dan sosiabilitas ini berhubungan dengan hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, minat didefinisikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Nah, minat peserta didik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam menerima pembelajaran. Nah, dalam hal ini minat biasanya kita batasi pada sesuatu yang menjadi keinginan individu, keinginan peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Dikatakan juga dalam teori ini bahwa minat peserta didik dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menerima pelajaran. Ketika seorang anak itu memiliki minat tertentu, menyukai pelajaran tertentu karena dia tahu tujuan dari mata pelajaran itu, misalnya dia ingin jadi dokter, tentu dia pasti punya kecenderungan atau minat untuk mempelajari ilmu-ilmu biologi yang lebih daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Selanjutnya, potensi bakat. Tidak jauh dari minat, bakat adalah sesuatu yang memang sudah dimiliki. Nah, dalam pengertiannya menurut Slavin bakat didefinisikan sebagai kemampuan umum yang dimiliki seorang peserta didik untuk belajar. Ahli psikologi lainnya mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan dasar untuk melakukan suatu tugas tanpa upaya pendidikan atau pelatihan. Nah, jadi di bagian kedua ini ditegaskan bahwa ahli psikologi menyatakan bahwa bakat itu merupakan kemampuan untuk melakukan tugas tanpa adanya tekanan dalam hal pendidikan, tekanan akademis. Jadi ketika seorang anak ini berbakat, bedanya dengan minat yang tadi, seorang
peserta didik yang memiliki bakat-bakat tertentu, dia cenderung senang melakukan hal itu, ya. Misalnya bakat itu biasanya didasari oleh hobi yang kemudian terus dikembangkan hingga dia terbiasa menjadi bakat. Oke, moral merupakan ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dan keagamaan individu memberikan pengaruh pada pembentukan nilai dan keyakinan yang dianutnya. Peserta didik yang memiliki keyakinan akan nilai-nilai kebenaran, kearifan, dan saling menghargai akan berdampak pada proses dan hasil pencapaian potensi peserta didik. Nah, dalam hal ini bagaimana mengasah potensi moral seorang anak? Mengasah potensi moral itu biasanya kita kaitkan dengan bakat dan minat anak. Ketika kita terus-terusan menjejali anak dengan hal-hal baik, dengan hubungan-hubungan amal ibadah, kalau dalam Islam ketakwaan, si anak akan terdorong untuk mengembangkan potensi moral dan keagamaannya. Nah, dalam hal ini nanti si nilai-nilai kehidupan yang sudah dimiliki oleh anak sebagai pengetahuannya bisa diaplikasikan dalam penerapannya kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik ini memiliki keyakinan akan nilai-nilai kebenaran. Jadi si anak atau peserta didik akan yakin bahwa sesuatu yang benar itu pasti akan membawa karma baik. Baik, selanjutnya sebelum bosan kita simak dulu video ini ya. Nah, video ini sebenarnya refreshing aja. Daripada saya bahas materi terus-terusan,